Hello Gunners, welcome back to my subtema video Arsenal. Salah satu subtema di video ini yang gue bahas putar ya bola gitu, khususnya Arsenal ya. Ya oke, kali ini aku pengen preview pertandingan Arsenal lawan City yang berlangsung Rabu malam kalau di sana, tapi kalau di sini Kamis dini hari ya, Kamis dini hari, so siap-siap begadang kesannya. Ya di mana apa maksudnya kayak di mana pertandingan Arsenal bisa bilang menjadi penentu, ya nggak bisa dibilang penentu sih karena kan masih ada sisa sekitar belasan laga kan, tapi kurang lebih ketika ini berlangsung akan menjadi semacam penentu lah, bisa bilang penentu semangat Arsenal dalam mengejar Liga Inggris, juara Liga Inggris. Oke, aku bahas mulai dari ini aja deh, mulai dari formasi dulu deh. Kemarin aku sempat seperti biasa ya, kalau aku nonton preview itu biasanya aku udah nonton minimal replay sekitar 60 menit dari tim yang akan dilawan dalam City. Kemudian aku nonton City lawan Aston Villa ya, di kandangnya ya pasti lah, kemungkinan besar menang City. Tapi yang menjadi menarik adalah Pep still use his three back I mean 352 352 nya formasinya ternyata masih dilanjutkan, bukan 352 sih, lebih tepatnya 3-2-4-1 nya gitu, 3-2-4-1 nya dengan apa namanya yang dimainin merupakan satu formasi yang cukup ofensif ya, sangat ofensif untuk 3 back gitu. Karena apa ya, wingbacknya aja bukan back loh, tapi adalah winger yang bersifat ofensif, yakni Mahrez di sisi kanan dan di wingback kanan, dan siapa namanya si Grealish di wingback kirinya gitu. Ya 11-12 sama 3-4-3 nya Tuchel pas masih di Chelsea, namun ini wingbacknya tuh lebih sangat maju sih, sehingga terkesan kayak 3-2-4-1 lah gitu. Tapi balik lagi ke bagaimana aku melihatnya dengan City dengan 3-5-2 itu memang terlihat lebih ofensif. Yes, lebih ofensif di depan di atas kertas. Namun dengan formasi ini itu punya dua kelemahan besar. Pertama, pemain itu tidak boleh pemain itu tidak boleh terlalu jauh. Atau bisa bilang kelemahan dari formasi 3 back adalah mereka tuh harus lebih kompak, harus lebih rapat gitu. Beda sama formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang kasarannya itu lebih fleksibel, lebih fleksibel yang artinya bisa lebih rapat, bisa lebih renggang ya, lebih renggang mungkin bahasaku ya, itu masih still aman. Kalau formasi 3 back itu selalu kalau misalkan mereka kurang rapat, maka yang biasanya yang jadi makanannya itu adalah sisi flank kiri kanan di lini pertahanan sama tengahnya, dimana ini menjadi kelemahan yang kedua, yakni di dalam formasi 3 back khususnya dengan 2 pivot, maka lini tengah akan selalu menjadi lini yang paling capek di antara lini lain, asli lini tengah, karena dia harus mengcover dia sering kali menjadi transisi atau mengcover ketika bola maupun transisi ketika menyerang itu dari belakang langsung ke depan gitu. Kalau misalkan dalam formasi 4-3-3 ya atau 4-2-3-1 itu pivotnya atau gelandang pertahanannya itu akan kesannya menjadi build up pertama dari lini belakang di sini misalnya bisa kiper maupun back, terserah, pokoknya lini belakang lalu diarahkan ke lini kedua di belakang striker, itu bisa sayap kiri, kanan, atau gelandang serangnya lah. Nah kalau dalam formasi 4-3-3 back ini itu lini tengahnya itu langsung harus mengumpan ke kasarannya, memberikan transisi bola progresi ke lini depan, karena bisa bilang cuma ada 3 lini dalam 3 backnya, dalam formasi 3 backnya Pep ya, sejauh ini lihat dari lini belakang back sama kiper, terus lini tengah duetnya siapa itu si Rodri sama antara midfieldernya, entah itu kadang Gundogan maupun Bernardo Silva kalau semalam, kalau nggak Rico Lewis pas lawan Spurs.
sama 5 penyerang di depan. Nah itulah yang menjadi masalah gitu. Dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan Arsenal dengan memanfaatkan apa ya, Zaka, Odegaard dan Partey yang harus lebih agresif, lebih petarung lah kasarannya gitu ketika lawan City gitu, sehingga Rodri bakal kelelahan. Nah, dan juga itu kelemahan. Kalau kelebihannya si formasi 3 backnya City itu, kalau kalian lihat itu dia terlalu mengandalkan apa ya, transisi dari sisi kiri sih, dimana apa ya, golnya, kalau nggak tuh gol-golnya City kemarin pas lawan Aston Villa itu berawal dari sisi kiri. Nah itu sebenarnya cukup, ya mungkin kalian agak ada yang tidak setuju dengan aku ya, kalau misalkan untuk lawan City case-nya seperti ini, mungkin aku akan lebih menurunkan Ben White di babak pertama sih ya. Ben White di babak pertama ya, Ben White di babak pertama untuk lebih neken ini City, sisi ofensifnya City. Kalau di sisi kirinya, kalau enggak ya tetap nurunin Tomiyasu dengan catatan apa ya, Partey agak lebih mengcover sisi kanan sedikit lah, biar juga apa namanya, kanan tetap aman ketika Tomiyasu melakukan transisi gitu. Yes, dan Arsenal yang jelas Martinelli perlu diistirahatkan. Yes banget, itu perlu diistirahatkan dan digantikan dengan siapa namanya, si Trossard yang membuktikan dia lagi perform. Dan untuk apa namanya, untuk strikernya itu apa namanya, masih tetap si NKT ya, walaupun aku pengen berharapnya si ini ya, si siapa namanya, si Martinelli lah gitu. Untuk bek kanannya sih berharapnya Tomiyasu ya, itu jelas banget Ben White lagi menurun. Dan Ben White juga sebenarnya nggak menurun banget, tapi dia tuh menurun, performanya menurun ketika transisi. Nah Arsenal, nah itu yang agak sulit, dan coba dia dikembalikan ke posisi aslinya lah, yang di yang di back tengah ya, biar karena Saliba juga berhubung lagi agak nurun, sehingga ya Tomiyasu di back kanan sih. Tapi jangan heran, aku punya feeling Jorginho makan banyak main dari starter menggantikan Zaka. Jangan heran gitu. Karena ada Jorginho ada sama Partey buat sebagai petarung di lini tengah gitu, untuk merepotkan si itu tuh gelandangnya si Rodri sama si Bernardo Silva, kalau nggak Rekolus maupun Gundogan gitu. Oke, sekian dari aku. Sama invisible, tapi jangan kaget Arsenal bakal kalah, karena menurutku ini kalau mengacu pada pola Oktober kemarin Arsenal kalah lagi. Namun mungkin comebacknya tuh either lawan Aston kalau nggak Villa, tapi kemungkinan sih lawan Leicester baru comebacknya gitu, kemungkinan besar ya. Comeback di sini mestinya bermain bagus dan menang, bukan yang ugly win ya. Mungkin Aston Villa bisa aja tapi menang, tapi dengan catatan mungkin Aston Villa sempat 2 gol ngegolin karena permainan Arsenal yang buruk, tapi ya dianulir gitu gitulah. Tapi secara menang dan main bagus itu kemungkinan lawan Leicester sih, kemungkinan, tapi paling cepat lawan Aston. Tapi besok tuh kemungkinan jelas Arsenal kalah gitu. Oke, see you in the next video. Salam invisible.